Perkenalkan, nama saya Muhammad Arda Gifari. Saya berasal dari kelas 12 Multimedia 2 dan nomor absen saya 19. Di sini saya akan menceritakan secara singkat dari Ki Ageng Selo. Berdasarkan sumber dari koleksi Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan, nama lain Ki Ageng Selo selain Kiai Ageng Abdurrahman, beliau juga dipanggil dengan sebutan Den Bagus Sogum. Disebut Den karena masih keturunan raja, yaitu cucu dari Bondan Kejawan atau Cicit Prabu Kertabumi. Dan disebut bagus karena Ki Ageng Selo memiliki paras muka yang tampan, sedangkan Sogum adalah nama aslinya. Dan Bagus Sogum sejak masa remaja sampai dewasa dikenal sebagai orang yang gemar bertapa. Caranya bertapa dengan duduk bersila atau dalam bahasa Jawa silo. Dari perkataan silo itu, kemudian setelah beliau dewasa, beliau disebut dengan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo atau Den Bagus Sogum juga dikenal sebagai murid Sunan Kalijaga yang pintar, paling sakti dan pintar. Sebenarnya Ki Ageng Selo juga merupakan wali Islam. Hanya saja Ki Ageng Selo tidak termasuk dalam jajaran Wali Songo. Hal tersebut pernah dikatakan oleh Sunan Kalijaga dalam pertemuannya dengan Ki Ageng Selo. Ketika itu Sunan Kalijaga mencoba segala ilmu yang telah dimiliki oleh Ki Ageng Selo. Babat Tanah Jawi menyebutkan Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wadan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub, menurunkan Ki Ageng Getas Pendawa. Dari Ki Ageng Getas Pendawa lahirlah Bagus Sogum alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Lantas, bagaimana juntrungannya Ki Ageng Selo bisa disebut penurun Raja-Raja Mataram? Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan menurunkan Panembahan Senopati. Dari Panembahan Senopati inilah diturunkan para Raja Mataram sampai sekarang. Namun perkembangan ini hendaknya tidak melenakan bahwa sisi lain ada hal urgen yang mutlak diperhatikan, yaitu keabadian sejarah dan konsistensi mengamalkan serat papali Ki Ageng Selo yang merupakan pengawantahan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk yang pertama, mengabadikan sejarah, meniscayakan adanya kodifikasi sejarah Ki Ageng Selo dalam satu buku khusus, sebagaimana Wali Songo dan para wali, bahkan para kiai mutakhir juga diabadikan ketokohan, jasa-jasa, dan keteladanannya dalam catatan sejarah yang utuh dan tuntas. Inilah sejarah singkat dari Ki Ageng Selo yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.